Gina, Fitria, Amanda. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk mereka bertiga. Tolong ustazahnya, standingnya tolong dipindahkan dulu. Ini kebawaan ya, jadi kayak mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sadatil kiram wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Majelis hakim dengan tinta kejujurannya yang kami muliakan. Dalam perjalanan bangsa ini tercatat 6 negara pernah menjajah Indonesia. Tahukah hadirin negara mana saja? Yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1945, alhamdulillah Indonesia dapat merdeka. Namun hadirin, ternyata bangsa kita mendapat penjajah baru yang lebih berbahaya, yang mengguncangkan jiwa raga agama bangsa dan negara. Penjajah itu adalah narkoba. Banyak orang bilang narkoba solusi tepat atasi masalah berat. Itu bohong. Narkoba menjadi penawar luka karena putus cinta. Itu juga bohong. Namun yang benar adalah narkoba musuh utama bangsa dan agama. Narkoba adalah penjajah tanpa wajah. Narkoba menjadi primadona baik bagi kalangan muda maupun tua. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional tahun 2023, penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau tercatat 1.889 kasus dengan barang bukti yang diamankan meliputi sabu-sabu lebih dari 1 ton, ekstasi 284.765 butir, ganja 137,4 kg, dan Happy Five 32.487 butir. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa Provinsi Riau termasuk ke dalam 10 besar daerah dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia, menempati posisi kelima. Ini sudah jelas bahwa narkoba adalah musuh bebuyutan. Banyak yang menjadi korban dan akhirnya menghuni kuburan. Kalau hal ini terus saja kita biarkan, generasi akan hilang mengakibatkan
Madinah, kita pun menjadi ajang penjajahan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Narkoba Musuh Bersama Bangsa dan Agama, sebagaimana rujukan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang mereka infakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Di dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhairi Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menafsirkan ayat Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamar adalah anggur yang dibiarkan sampai mendidih dengan sendirinya tanpa dipanaskan dengan api, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran termasuk ke dalam jenis khamar. Keterkaitan ayat khamar tersebut dengan narkoba, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang lahir di Mesir tahun 1926 Masehi
dan wafat tahun 2022 Masehi. Di dalam kitab Al-Halal wal Haram halaman 75 menggolongkan narkoba dan sejenisnya ke dalam khamar termasuk diharamkan karena sifatnya yang mau memabukkan dan merusak akal pikiran. Bahkan efek yang ditimbulkan jauh lebih besar. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tidak bisa kita bayangkan kalau narkoba dikonsumsi anak bangsa, negara akan porak-poranda, kebobrokan akan merajalela karena dahsyatnya bahaya narkoba. Bagi kesehatan, narkoba dapat merusak pencernaan, menghilangkan nafsu makan, bahkan saat sakau akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Bagi akal pikiran, narkoba dapat melemahkan daya pikir. Tidak bisa berpikir waras, otak pun menjadi gila, menghisap habis akal sehat manusia. Sedangkan bagi masyarakat, pengguna narkoba kedudukannya menjadi derajat binatang. Kepekaan dan rasa malunya hilang, bahkan mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Manusia menjadi hina, akalnya mulai padam cahaya, dan akhirnya berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Let's dare to fight right. Mari perangi narkoba. Lebih dari itu, dampak yang ditimbulkan dari narkoba tidak hanya bagi penggunanya saja, tapi juga bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bahaya khamar juga termasuk di dalamnya jenis narkoba. Sedangkan kebanyakan manusia masih saja mengabaikannya. Padahal Allah telah mempertegas larangannya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, menurut Sayyid Sabiq yang lahir di Istana Mesir tahun 1915 Masehi dan wafat tahun 2000 Masehi, dengan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memfinalkan larangan meminum khamar, dan setelah ini umat Islam sudah tak lagi mempersoalkannya. Selanjutnya beliau mengatakan larangan meminum khamar sesuai dengan tujuan Islam, yakni menjadikan umatnya yang kuat rohaninya, kuat fisiknya, dan kuat akal pikirannya.
Marilah bersama-sama kita perangi narkoba dengan cara memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari apa yang telah kami sampaikan tadi dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama, narkoba adalah penjajah tanpa wajah dan selayaknya penjajah harus diperangi hingga musnah. Yang kedua, di dalam konsep Islam, narkoba diandaikan komar karena sifatnya yang mau memabukkan. Mengkonsumsinya hukumnya haram. Dan yang ketiga, lakukanlah 3 upaya menghindari narkoba, yakni dengan memperbanyak zikir untuk mengingat Allah, mencari teman yang baik, serta memaksimalkan fungsi keluarga. Mari bersama kita perangi narkoba. Waspadalah, Waspadalah, waspadalah bahaya narkoba. Minuman keras, Miras, apapun namamu, tak akan kuregup lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Dan narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku kenal lagi walau secuil. gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Suaikan hadirin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terhilaf kata kami mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari utusan kafilah Khawlah binti Azur. Kepada peserta kami persilahkan untuk meninggalkan panggung. Oke, selanjutnya kita jemputkan peserta utusan